Nah, dari sektor perbankan, kita akan bergeser ke soal industri syariah nih, Saudara. Sebagai negara dengan salah satu negara yang punya populasi umat muslim tertinggi di dunia, potensi ekonomi syariah di Indonesia tentu cukup tinggi. Kondisi ini membuka peluang untuk produk-produk ekonomi syariah bisa go global dan akhirnya bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, sebagai upaya mendukung ekonomi syariah, Bank Indonesia akan menggelar Festival Ekonomi Syariah. Nanti digelar di 3 wilayah, yaitu Jawa, Sumatera, lalu juga di kawasan timur Indonesia. Pagi ini kita akan bahas lebih dalam bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto. Halo Pak Budi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Pascalis. Oke, Pak Budi, ini kita bahas lagi soal Festival Ekonomi Syariah. Terutama untuk di Jawa Oh, dulu, kita bicara secara umum industri syariah. Karakteristik Jawa kita tahu Pak, ekonominya pusat kegiatan manufaktur, lalu juga penduduknya besar dan kultur keislamannya juga cukup baik. Nah, Pak Budi melihat potensi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa dan juga khususnya Jawa Timur seperti apa Pak Budi? baik. Eh, Bank Indonesia kan sebentar lagi mau menyelenggarakan eh, Festival Ekonomi Syariah, yaitu dipusatkan di Surabaya. Nah, memang ini sebuah rentetan kan. Kalau dilihat Jawa sendiri, memang penduduknya sangat besar, potensinya besar. Penduduk muslimnya juga besar. Pesantren-pesantrennya jumlahnya juga besar. Nah, ini membuat kita BI memiliki suatu upaya dan komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, ya. Nah, BI kemudian menyelenggarakan beberapa festival yang tadi Mbak sebutkan bahwa eh, di kawasan timur Indonesia di Makassar dan juga di Sumatera, di Aceh, dan sekarang peaknya, puncaknya, pamungkasnya di Jawa Timur, gitu Mbak. Oke, jadi ada 3, salah satunya juga di Jawa yang dipusatkan di Surabaya. Tapi kenapa memilih Jawa Timur sebagai pusat pelaksanaannya, Pak? Ini apakah memang melihat kotanya cukup modern, lalu juga tingkat pendidikan yang cukup baik? Apakah memang pemahaman masyarakat soal ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah mumpuni dan semakin meningkat, Pak Budi? Baik, mengapa Jawa Timur? Karena memang Jawa Timur memang sebuah sentra, penduduknya banyak Islam, ya, dan juga kalau nggak salah 85% lebih, ya, dan juga pesantrennya itu sekitar 6.000, ya, 6.000 pesantren, dan jumlahnya santrinya hampir 1 juta loh, gitu. Sehingga ini potensi besar, kekuatan ekonomi, dan ingat pesantren itu bisa sampai pelosok-pelosok. Sehingga memang inklusivitas ekonomi terus kita dorong di sini melalui ekonomi syariah, gitu. Kalau literasinya bagaimana, Pak? Oh ya, kalau literasi itu mungkin ada 2 ya kalau kami lihat, untuk keuangan syariah dan ekonomi syariah. Kalau keuangan syariah menurut data OJK itu sekitar baru 9% ya, artinya dari 100 penduduk 9 orang yang paham mengenai keuangan syariah. Nah, sementara kalau ekonomi syariah itu agak lebih bagus, ya. Pengetahuan mengenai halal haram dan seterusnya, ya, zakat, infak dan seterusnya itu mencapai 20% ya, dan itu bagus. Nah, tapi kita melihat gap itu perlu kita melihat bahwa itu sebuah potensi, bahwa edukasi, literasi, ya, terhadap ekonomi dan keuangan syariah perlu kita programkan lebih terstruktur dan juga sistematis, gitu, sehingga memang peran dukungan ekonomi keuangan syariah itu patut menjadi sebuah sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam perekonomian, gitu. Karena kalau tadi Pak Budi jabarkan datanya kan juga sebenarnya potensinya besar ya. Tapi apa yang sudah Bank Indonesia lakukan Pak Budi untuk kebijakan lalu juga inisiatif terutama untuk mengembangkan potensi tadi ada ekonomi syariah dan juga literasi syariah di keuangan di Pulau Jawa dan juga di Jawa Timur ini, Pak? Macam-macam ya. Bank Indonesia itu mempunyai suatu platform yaitu AIR, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah dan menginovasi pertumbuhan ekonomi syariah, dan terakhir regulatorinya, pengaturan-pengaturannya. Dan di sini kami melihat beberapa faktor, ya, di sini kalau
untuk mendorong ekonomi syariah macam-macam. Kita ada pendekatan yang institusional dan juga ada pendekatan yang bisnis. Nah, di sini ada semacam kami membentuk sebuah happy trend. Happy trend itu adalah himpunan ekonomi bisnis syariah dan ini masif di seluruh Indonesia. Di sana kita canangkan juga one pesantren one product ya, agar para pesantren itu terdorong ya untuk menciptakan suatu produk dari dirinya sendiri untuk kemandirian pesantren dan juga macam-macam. Ada lagi program Bank Indonesia di sisi sertifikasi halal food katakanlah gitu ya. Di situ juga ada dan juga meningkatkan kapasitas UMKM di daerah-daerah sentra penduduk yang banyak muslimnya itu untuk mendorong bisnis ekonomi UMKM yang syariah itu. Dan juga berbagai macam ada program seperti syariah festival ini dan juga beberapa program lagi seperti beberapa hal ya yang mendorong di sektor-sektor tertentu katakanlah UMKM, sektor pertanian, sektor usaha dan seterusnya. Termasuk di situ tadi setiap pesantren bisa mendorong produknya melalui one pesantren one product. Ada kolaborasi dengan UMKM, dengan pesantren juga tadi ada membantu untuk sertifikat halal. Pertanyaannya Pak, selama ini kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pihak-pihak tadi, efektifkah Pak untuk meningkatkan literasi syariah di daerah tersebut? Oh ya, ini sedang proses terus ya. Kami bekerja sama dengan MUI ya, kami bekerja sama dengan tadi beberapa pesantren untuk juga kanwil agama dan juga beberapa masyarakat ekonomi syariah ada. Itu kita secara sinergi berkolaborasi terus untuk mendorong literasi. Tidak semua orang tahu produk-produk keuangan syariah. Nah, kalau datang ke bank syariah itu bisa kita minta tolong dari sisi perbankannya untuk memberikan satu literasi dulu karena memang ada pilihan ya untuk menginvestasikan, menabung, berusaha ya melalui bisnis di sektor syariah ini. Memang ini perlu sinergi yang kuat, Mbak Mas sekali. Oke, ini menarik karena sebenarnya kolaborasi seperti ini juga dan acara-acara gelaran syariah sudah dilakukan Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apakah atau pertanyaannya nih Pak, kenapa sih begitu konsisten dalam industri syariah ini? Sebenarnya apa target yang ingin dicapai Bank Indonesia? Pak Budi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak. Kompas Bisnis akan segera kembali. Kompas Bisnis pagi ini masih bersama Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Budi, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol soal industri syariah, Pak. Ini kan konsisten sekali ya Pak Bank Indonesia untuk menunjukkan komitmen di pengembangan ekonomi syariah. Melalui salah satunya adalah kegiatan Fasyar ini Pak. Rutin sekali setiap tahun. Ada pandemi juga tetap digelar gitu Pak. Tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Ya, pertama satu potensi Indonesia itu sendiri. Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia ya. Dan itu alangkah sayang kalau kita itu hanya sebagai pasar. Ya, alangkah sayang kalau kita jadi penonton di negeri sendiri. Oleh karena itu Bank Indonesia ingin berkomitmen untuk bahwa dengan negara muslim terbesar itu kita menjadi sebuah sentra produksi barang-barang halal, barang-barang yang memang punya halal value chain-nya itu jelas dan kita bisa ekspor dan again ini menjadi salah satu ekonomi keuangan syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi juga gitu ya. Karena memang potensinya besar. Itu satu. Oleh karena itu, beberapa program yang sudah kita canangkan yaitu pendekatan bisnis dengan happy trend tadi, hubungan ekonomi bisnis pesantren, juga ada sertifikasi halal ya, pembentukan aplikasi-aplikasi pencatatan. Kita dorong dengan literasi, penyusunan buku bahkan kurasi produk-produk UMKM yang sifatnya syariah. Nah, kita tentu tidak bisa sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi dan terus kita dorong dan bahkan kita ciptakan permintaan demand untuk produk-produk syariah itu sehingga kita gelar itu festival-festival syariah itu, Mbak Paskalis. Oke, kan sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ya Pak untuk Festival Ekonomi Syariah ini. Sudahkah target tersebut tercapai Pak yang diinginkan Bank Indonesia atau sebenarnya masih ada ambisi-ambisi lain yang belum tercapai dan harapannya bisa tercapai ke depannya? Ya, target tentunya masih panjang ya karena share dari ekonomi keuangan syariah itu memang baru 6% dibandingkan perbankan konvensional. Jadi ini masih PR-nya masih panjang ya.
belum tadi tingkat pemahaman keuangan, literasi digital, bahkan sekarang ada literasi ekonomi itu masih memerlukan gerakan yang masif untuk kita dorong supaya ekonomi keuangan syariah itu menjadi sebuah platform baru, sumber pertumbuhan baru gitu. Masih banyak PR-nya. Jadi Terus masih banyak ya Pak PR yang harus dicapai di depan untuk industri syariah ini. Untuk ekonomi atau festival ekonomi syariah tahun ini digelar lagi. Nah, pembedanya apa nih Pak dari penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya? Ya, pertama ya dalam 2 tahun terakhir kan pandemi. Ya sekarang itu sudah beda ya. Social distancing sudah berkurang, berarti minat masyarakat untuk spending untuk produk-produk UMKM, untuk produk-produk syariah tentunya semakin tinggi. Itu yang satu menjadi pembeda. Kalau yang sebelumnya juga kita itu masih melakukan kurasi, pendampingan. Itu kita sudah mulai meningkatkan ekspornya gitu ya. Dan juga digitalisasinya. Dan juga yang terakhir adalah karena ini masih ada tekanan harga, maka kita dorong pesantren-pesantren itu untuk go agriculture gitu lah ya. Produk-produknya harus dikaitkan dengan pangan dan sebagainya. Seperti itu. Ini program yang membedakan sekarang dengan sebelumnya. Oke, ini ada mengajak keterlibatan stakeholder atau publik kah Pak dalam rangkaian kegiatan Festiar tahun ini? Oh iya, seperti sama, mulai dari masyarakat ekonomi syariah, perbankan syariah, UMKM syariah, pesantren ya, dan juga tadi himpunan-himpunan sosial komunitas itu juga kita ajak. Dan juga dari sisi pemerintah juga dorongannya terus karena memang BI dan pemerintah terus melakukan beberapa program-program, ada KNEKS juga dari pusat, dari kantor Wapres juga ada beberapa asistensi gitu atau seperti program-program yang perlu kita dorong. Oke, jadi sebenarnya lengkap juga yang diajak untuk bisa mendukung industri syariah semakin tumbuh. Nah, potensinya tadi Pak Budi juga udah cerita, sebenarnya potensinya besar tapi belum tergarap aja dan sebenarnya bisa dikembangkan. Dengan adanya festival ini Pak, apa potensi yang bisa dikembangkan terutama untuk ekonomi dan keuangan syariah di Jawa dan Jawa Timur dalam kontribusi pemulihan ekonomi? Ya, pertama ini festival ekonomi syariah seluruh Jawa. Jadi saya di sini sebagai penyelenggara di Jawa Timur, di Surabaya, ingin mengajak dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, ini guyup satu di Jawa Timur untuk pertama ada 2 hal. Ada syariah forum, yang nanti ini isinya, dan syariah fair. Syariah forum itu isinya berbagai macam, ada talk show, seminar, mendatangkan pakar, coaching, bisnis matching ya, supaya antara demand dan supply-nya ketemu, antara penjual dan pembelinya ketemu di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah festival syariah fair. Syariah fair itu lebih pada showcase ya, gerai-gerai gitu. Ada juga perlombaan dan seterusnya yang sifatnya fair. Nah, ini untuk menggelurkan semangat spirit untuk kita aware dan cinta terhadap produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di sini sinergi ekonomi keuangan syariah untuk pemulihan ekonomi seluruh Jawa yang inklusif itu menjadi tagline kami, gitu kira-kira. Dan semua energi kita arahkan ke arah sana. Dan oleh karena itu di sini nanti ya kalau teman-teman yang ikut hadir baik offline maupun online, kita menyelenggarakannya di Tunjungan Plaza, Mbak sekali. Jadi ini pertama untuk menciptakan demand lah ya untuk produk-produk syariah sehingga lebih syiar ya memasarkan. Dan di sini nanti beberapa macam ada UMKM yang go global, UMKM yang go digital, dan UMKM yang go agriculture. Ini semua kita bungkus dan juga untuk mendorong minat masyarakat, demand-nya itu supaya muncul ya. Kita selenggarakan di Tunjungan Plaza. Oke, semoga acaranya berjalan baik Pak untuk Festiar tahun ini. Terima dan kasih. tentunya Mohon doanya.
harapannya bisa ikut mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia yang sedang terjadi saat ini. Pak Budi, terima kasih banyak sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Budi.